Are you ready? Hey yo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama pada unit kerja instalasi pemerintahan yang langsung berhubungan dengan pelayanan publik. Bagaimana realisasi sistem birokrasi di Indonesia pada saat ini, dan apa sih hubungan dengan sistem birokrasi dengan kasus korupsi? Tentu dengan mata telanjang dapat kita rasakan dan saksikan bersama bahwa sistem pemerintahan dan politik Indonesia dewasa ini tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Demokrasi harusnya membuat tidak ada koruptor, karena betapa besarnya rakyat mengontrol. Tetapi demokrasi Indonesia menyuburkan korupsi, sebab faktanya menunjukkan lebih dari 60% koruptor adalah politisi di parlemen maupun eksekutif. Bahkan korupsi terbesar, terjahat, dan luar biasa terjadi di era demokrasi saat ini. Terbesar karena angkanya diduga ratusan triliun rupiah, terjahat karena dilakukan saat rakyat menderita di tengah sulitnya ekonomi dan ancaman kematian COVID-19. Lalu, apa saja sih dampak korupsi terhadap sistem birokrasi pemerintahan? Yang pertama, runtuhnya otoritas pemerintahan dan matinya etika sosial politik. Yang kedua, tidak efektifnya peraturan perundang-undangan sehingga banyak upaya yang dilakukan oleh seorang dalam memenangkan perkara yang masalahnya di depan hukum. Untuk beradaptasi dengan globalisasi, pemerintah Indonesia harus meningkatkan kualitas struktur birokrasinya, baik dari segi peningkatan kualitas pegawai, pemerintah, dan pengembangan sistem yang modern dan efisien. Untuk mencapai inovasi sektor publik yang berkualitas, perlu dilakukan penyesuaian terkait yang pertama, reformasi struktur organisasi atau organization structure reform. Yang kedua, reformasi proses bisnis atau business process reform. Yang ketiga adalah reformasi sumber daya manusia atau human resource reform. Yang keempat, reformasi hukum dan peraturan atau law and regulation reform. Yang kelima adalah reformasi pengawasan atau supervision reform. Yang keenam adalah reformasi akuntabilitas atau accountability reform. Yang ketujuh, reformasi budaya kerja atau work culture reform. Yang kedelapan, kinerja pelayanan publik atau public service performance. Nah, jadi kesimpulannya, apa sih pentingnya ada peraturan perundang-undangan dalam sistem pemerintahan? Kepentingan undang-undang yang pertama dapat membentuk pemerintahan kepemimpinan rakyat yang disiplin dengan mematuhi peraturan yang ada. Yang kedua, dapat memastikan keadilan untuk semua sehingga hak asasi rakyat terlindungi. Dengan ini dapat membentuk negara yang sejahtera yang dapat menjunjung harga diri negara di pelosok dunia. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah